Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka kautsar fasholli li rabbika wanhar. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya harusnya saya itu ngisi di minggu kemarin di akhir bulan Mei, tapi karena ada kegiatan halangan yang tidak bisa ditinggalkan, saya harus di Bandung, tidak sempat, tidak terburu pulang, memburu. Jadi mohon maaf, saya kemudian digilir, diganti jadi malam Selasa ini. Sekarang ini di malam 7 Dzulhijjah, kita ditakdirkan Allah untuk bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu untuk bekal kita ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya tidak akan banyak mengupas tentang tauhid, tapi saya hanya akan bercerita tentang yang berkaitan dengan ibadah yang ada kaitannya dengan bulan Dzulhijjah. Sebagaimana maklum, bulan Dzulhijjah ini salah satu bulan yang dimuliakan Allah. Di bulan ini ada satu ibadah yang bisa dikatakan ini ibadah yang cukup tua, bahkan bisa dikatakan tertua, yaitu ibadah kurban. Panjang sejarah kurban itu sampai kemudian disyariatkan di dalam agama Islam. Kurban yang pertama kali dilakukan umat manusia itu adalah kurban yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Qabil Habil ini putranya Nabi Adam, berebut seorang perempuan yaitu Iklimah. Jadi begini, Nabi Siti Hawa itu setiap melahirkan sepasang kembar, kecuali hanya satu yang dilahirkan hanya seorang, yaitu Nabi Sis. Sisanya Nabi Siti Hawa itu setiap melahirkan kembar satu jodoh, laki-laki perempuan begitu. Nah, salah satu putra Nabi Adam yaitu Qabil lahir bersama Iklimah, perempuan namanya. Kemudian ada Habil lahir bersama Labudda. Nah, kebetulan ini takdir Allah, Iklimah itu parasnya, wajahnya itu lebih cantik daripada Labudda. Sehingga Qabil yang saudara kandungnya itu, saudara sekembarnya itu, jatuh hati pada Iklimah. Tapi syariat pada waktu itu menikah itu tidak boleh dengan saudara kembar. Menikah itu harus disilang. Jadi tidak boleh dengan saudara yang bareng lahir, harus disilang. Maka menurut aturan Qabil itu harus menikah dengan Labudda, sedangkan Habil harus menikah dengan Iklimah. Qabil tidak mau
Dalam Al-Quran diceritakan bahwa yang lebih berhak menikahi Iklimah itu adalah saya. Sedangkan yang harus menikahi Labuda itu ya saudaranya, yaitu Habil. Nah akhirnya berselisih, berantem. Nah kemudian Allah menginstruksikan, mewahyukan kepada Nabi Adam, begini saja sekarang, keduanya diperintahkan untuk berkurban. Siapa yang kurbannya diterima Allah, maka itulah yang akan menikahi Iklimah. Nah akhirnya keduanya berkurban. Kebetulan Qabil itu profesinya petani, tukang nanam sayur-sayuran. Sedangkan Habil profesinya peternak. Nah Qabil berkurban dengan sayurannya, dengan tatanennya, dengan hasil pertaniannya. Sedangkan Habil berkurban dengan binatangnya, dengan kambing. Nah ternyata yang diterima itu kurbannya Habil. Cirinya, ada cirinya. Ciri diterimanya itu kurban itu disambar api, disambar petir. Itu tanda diterimanya. Nah Qabil itu tidak menerima, walaupun sudah ditetapkan, sudah kurban yang diterima adalah Allah, sudah ditetapkan yang harus menerima, yang harus menikah dengan Iklimah itu adalah Habil, tetapi Qabil tetap tidak menerima. Akhirnya Qabil karena hasud membunuhlah Habil. Ini dosa pertama yang dilakukan umat manusia. Jadi pembunuhan pertama, dosa pertama yang dilakukan umat manusia itu adalah dosa yang dilakukan oleh Habil, oleh Qabil, membunuh Habil. Nah ini kurban di fase pertama kali manusia menghuni dunia ini. Nah tetapi kurban yang ada di syariat kita sekarang itu bukan kurban berlandaskan atau berdasarkan peristiwa itu. Kurban yang ada di syariat kita itu adalah kurban yang mengambil iktibar, mengambil contoh kurbannya Nabi kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini menarik kalau begini. Nabi Ibrahim itu Nabi yang sangat kaya sekali. Dia itu tinggal di Kan'an. Nabi Ibrahim itu tinggal di Kan'an. Nabinya sangat kaya, kekayaannya banyak, tanahnya, ya ternaknya gitulah. Kalau dulu kan kekayaan itu diukur dengan gitu, dengan banyak ladangnya, banyak ternaknya. Tetapi dia itu punya satu masalah, yaitu tidak mempunyai anak. Padahal usia dia sudah tidak muda, sudah sekitar 80 tahun, belum dikurniai anak. Kekayaannya banyak tetapi tidak dikurniai anak, sehingga beliau sedikit agak murung, agak sedih. Sehingga kemudian Siti Sarah, istrinya, nah Sarah ini namanya itu, nama Sarah itu artinya kalau di dalam bahasa kita itu artinya ratu. Tetapi Siti Sarah itu tidak ada keturunan bangsawan, tidak ada keturunan ratu sedikit pun, tidak ada keturunan raja sedikit pun. Jadi Siti Sarah itu rakyat biasa, bukan keturunan bangsawan, bukan keturunan ningrat, bukan keturunan raja, bukan. Tapi namanya ratu, namanya. Ini Siti Sarah. Siti Sarah itu keturunan bangsa Babilonia. Sekarang itu ya sebagian wilayahnya Irak. Sekarang itu sebagian wilayahnya Irak. Dan ke Eropa. Irak dan kemudian ke Eropa. Sebagian Eropa.
Karena Siti Sarah melihat Nabi Ibrahim kelihatan murung, akhirnya Siti Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi salah seorang budaknya yang bernama Hajar. Nah, Hajar ini seorang budak, tetapi sesungguhnya dia itu keturunan raja. Ini bedanya. Kalau Siti Sarah namanya seperti nama raja, artinya ratu, tetapi dia tidak punya keturunan raja. Sedangkan Siti Hajar statusnya itu adalah budak. Kenapa Siti Hajar bisa menjadi budak? Karena Siti Hajar itu anak dari raja yang kalah perang, sehingga ditawan kemudian dijadikan budak dan dimiliki oleh Siti Sarah. Dia memiliki seorang budak, ditawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Kira-kira beginilah, kalau sekiranya engkau ingin mempunyai anak, maka nikahilah ini perempuan. Kira-kira. Ya, akhirnya Nabi Ibrahim menikah. Ya, awal-awal ya tidak terjadi apa-apa lah, kira-kira tidak terjadi apa-apa, biasa saja. Tapi kemudian timbul kecemburuan dari Siti Sarah. Nah, ya awewe mah walaupun merelakan, mangawe badek nikah deui mah padahal mau rela nepikeun kairah aja. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dibantah. Siti Sarah itu di awal dia yang menawarkan, menganjurkan, menyuruh nikah Nabi Ibrahim terhadap Siti Hajar. Bahkan dia yang menawarkan perempuannya. Tetapi ketika Siti Hajar hamil, timbul cemburu. Bahkan kalau kita baca di Mafatihul Ghaib itu, Siti Hajar itu kerap mendapat perlakuan tidak mengenakan dari masyarakat. Jadi digosipkan, digunjing. Kalau bahasa nama dianggap pelakor lah, kira-kira gitu. Bahasa nama dianggap pelakor. Siti Hajar itu ya statusnya dianggap rendah karena budak. Tiba-tiba jadi istrinya Nabi Ibrahim dan hamil. Kecemburuan Siti Sarah ini masih bisa ditahan. Tetapi ketika Ismail lahir, kecemburuannya sudah sampai memuncak, tidak bisa ditahan lagi. Ya iri, dia itu seorang kaya raya, cantik, prameswarinya Nabi Ibrahim, tapi dia tidak memiliki anak. Iri. Maka kemudian dia meminta kepada Nabi Ibrahim supaya Siti Hajar itu dibawa pergi dari kampung itu. Tong di dia lah, ini ke mana weh? Nah, kebetulan Allah kemudian mewahyukan Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dibawa pergi. Jadi Nabi Ibrahim membawa pergi Siti Hajar itu bukan karena permintaan Siti Sarah, tapi karena perintah Allah. Diperintah oleh Allah, nggak bawa jauh. Akhirnya Siti Hajar dibawa ke satu lokasi dekat Baitullah. Dulu belum ada, Baitullahnya belum ada, tetapi Nabi Ibrahim tahu bahwa di sekitar itu ada Baitullah, ada Ka'bah yang di kemudian hari akan diperintahkan oleh Allah untuk dipugar. Jadi Siti Hajar itu dibawa ke satu tempat lembah yang sangat gersang. Bahkan ada suku namanya suku Amalik. Suku itu nomaden yang kerjanya pindah-pindah tenda, pindah ke sini. Suku itu tidak pernah betah tinggal di lembah itu. Karena tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada apapun. Sulit mencari makan. Suku Amalik ini suku yang tidak punya rumah, dia tinggal di tenda. Tapi biasanya dekat perairan, dekat air, dekat sumber makanan. Nah, suku Amalik itu tidak mau singgah di lembah tersebut karena tidak ada sumber makanan apapun.
Nah, Siti Hajar itu ditaruh di sana. Ditaruh begitu saja. Untuk tidak dibikinkan rumah. Pokoknya ditaruh aja. Ini bukan karena Nabi Ibrahim tega, tapi inilah perintah Allah. Ini perintah Allah. Ya akhirnya Siti Hajar dengan kemampuannya dia membuat ya tempat berteduh, saung lah lamun ayeuna mah. Dari apa yang ada. Di lembah itu tidak ada pohon satupun. Tidak ada sumber makanan, tidak ada sumber air. Benar-benar gersang. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Bahkan, nah kemudian di dalam dia semampunya bagaimana bertahan hidup, semampunya, sampai pada titik di mana dia harus berupaya keras. Nabi Ismail yang masih bayi itu menangis karena lapar, karena haus, sedangkan Siti Hajar itu tidak bisa memberi ASI, kering ASInya karena tidak ada asupan makanan. Siti Hajar itu berlari mencari makanan ke sana. Peristiwa pencariannya Nabi Siti Hajar ini diabadikan lewat salah satu ritual haji, yaitu sa'i. Jadi sa'i itu ya kalau kita menyelami sejarahnya, asal usulnya, bagaimana seorang ibu yang ditinggal suami, ibu yang kalau sekarang itu mah orang tua tunggal yang ditinggal suaminya. Jadi ditinggal tanpa status, diceraikan tidak, tapi tidak pernah ditengok. Tidak pernah ditengok. Berjuang sendiri, berjuang bagaimana supaya anaknya terselamatkan. Dia tidak memikirkan keselamatan dirinya. Jadi kalau kita sa'i, merenungkan apa yang dilakukan Siti Hajar, pasti kita itu harusnya menangis. Bayangkan kalau itu terjadi pada ibu kita atau pada istri kita, bayangkan. Harus lari ke satu bukit, Sopa, yang sekarang kemudian diberi nama Sopa Marwa itu. Al-Quran setelah, ya itu Al-Quran yang mengistilahkan Sopa Marwa. Dulu ya nggak tahu namanya apa. Dulu itu yang namanya Sopa Marwa itu nggak selandai sekarang. Kalau sekarang kan pendek. Apalagi kalau di lantai ketiga. Kalau sa'i kita di lantai ketiga Masjidil Haram kan datar, nggak ada tinggi-tingginya, biasa saja datar. Kalau dari lantai bawah ya masih terasa agak nanjak-nanjaknya. Tapi kalau dari atas sudah. Kalau dulu ya lebih tinggi. Lebih terjal. Seorang perempuan yang masih baru melahirkan harus berjuang keras. Lari satu bukit ke Sopa, kemudian lari ke Marwa, lari ke Sopa, lari ke Marwa, sampai 7 kali. Bayi semakin keras menangisnya. Nah, di tengah keputusasaan, hampir putus asa. Tetapi di dalam putus asa dia punya keyakinan bahwa Allah akan menolongnya. Di sanalah kemudian pertolongan Allah turun. Ketika bayi menangis itu, bayi itu tiba-tiba kakinya menendang-nendang. Menendangnya ada bunyinya. Bunyinya itu tom. Bunyi kakinya itu tom. Dia menendang-nendang tanah di sekitarnya. Atau bilik kamar lah, karena udah ada tempat teduh itu di dalam, tidak di luar. Guha, semacam guha atau entah apa gitu. Ada bunyi tom, artinya makan. Nah gitu kira-kira bunyinya itu, bunyi tendangan kakinya itu. Nah ketika mendengar suara itu, Siti Hajar melirik.
ke kaki itu, ke sumber suara ke kaki. Tiba-tiba dari tendangan itu merembes air keluar, timbul air. Siti Hajar bangkit, dia girang dia kumpulkan batu, dia bendung rembesan air itu, dia gali, dia bendung supaya tidak melebar kemana-mana sambil berkata jummi mubarakun, berkumpul dan diberkahkan. Nah, kemudian akan dikenal air itu air Zam-Zam yang tidak pernah kering dari semenjak itu sampai sekarang. Nah, ketika air Zam-Zam begitu melimpah, maka secara otomatis karena di dalam Al-Quran dikisahkan bahwa dari segala sesuatu, dari air inilah segala sesuatu hidup. Air Al-Quran mengatakannya begitu. Maka tumbuhlah pohon-pohon, ada pohon kurma, hanya sumber makanan ada. Dari air Zam-Zam itu tumbuh. Jadi lembah itu yang tadinya gersang jadi subur. Nah, ketika sudah banyak air maka ya terdengar banyak ada orang yang berlalu lalang ke sana yang mengambil air, banyaklah. Nah, berselang beberapa tahun, 7 atau 8 tahun, menurut Wahbah Juhaili 13 tahun lah. 13 tahun Nabi Ibrahim baru datang. Ini. Kenapa dia datang ke situ? Karena sebelum di malam harinya dia berturut-turut bermimpi. Bermimpi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak. Nah, dari mana kau bisa datang perintah ini? Begini, kita balik lagi. Nabi Ibrahim itu kaya. Kaya sekaya-kayanya tetapi tidak pelit. Nabi Ibrahim itu nabi yang sangat dermawan. Berehan bahasa Sunda mah. Wah, kedermawanannya pokoknya tidak bisa ditandingi. Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan seorang diri, tidak pernah. Setiap mau makan dia pasti cari teman. Diajak tetangganya semuanya. Diajak Papa Hare, ayo dia Papa Hare. Dia makan. Nabi Ibrahim tidak pernah dia itu makan sendiri, tidak pernah. Dan setiap tahun dia itu selalu berkurban, menyembelih 100 ekor onta, 100 ekor sapi, 100 ekor kambing. Coba sabarahaeun. Onta itu termurah sekarang, kalau sekarang itu onta paling murah itu 40 sampai 75 juta. Gimana ukuran besar dan usianya. Onta paling murah itu. Kalau yang mahal bisa sampai ratusan juta. Bayangkan pangmurahna 40 juta kali 100 sabaraha. Berapa? 4 miliar. Onta wungkul. Encan sapi anggap anu murah lah, kurang 20 juta. Akhirnya kan sudah tidak dapat. Kita kurban yang beli 23, 24 kan. Anggapnya 20 juta karena gampang itu. Berarti udah 2 miliar. Encan kambing 100. Coba ngesabaraha. Ya, kurang lebih berarti 7 miliar lah kira-kira kurbannya Nabi Ibrahim itu tiap tahun. Sampai ya tetangga itu terkesima. Sampai ngomong, "Ibrahim, apakah engkau tidak sayang tiap tahun mengeluarkan harta segitu banyaknya?" Ya 7 miliar kan bukan uang sedikit lah kira-kira. Tiap tahun. Apakah kau tidak sayang? Apa jawab Nabi Ibrahim? Jangankan ini. Jangankan cuma onta, jangan cuma sapi. Andai kata anak aku pun diperintahkan Allah, diminta Allah untuk dikurbankan, maka akan aku kurbankan. Omongan ini yang kemudian diuji oleh Allah, dites bener teh Ibrahim teh ngomong na apa omdo, itulah kira-kira. Apakah cuma omong doang atau bener? Dites ku Allah, maka datanglah perintah lewat mimpi, Ibrahim laksanakan omongan maneh. Cenah maneh rek mencit budak, mana ayo laksanakan.
Satu kali dia anggap ini mah mimpi bunga tidur. Malam berikutnya mimpi demikian juga. Sampai 3 kali dia mimpi berikutnya. Ya akhirnya dia datanglah menjenguk Nabi Ismail, menjenguk Siti Hajar. Ya ada yang mengatakan ketika itu usia Nabi Ismail itu 7, tapi ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 13. Babah Juhaili mengatakan bahwa usia Nabi Ismail pada waktu itu 13 tahun. Anggaplah 13 lah. 13 tahun sudah mempunyai pikiran yang bisa menganalisa. Datang kemudian bercerita kepada Nabi Siti Hajar bahwa dia itu bermimpi begitu. Bahwa dia itu diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Nah sekarang begini, kira-kira lamun istri kita begitu, kira-kira jawabanana bakal kumaha? Palingnya goblok sia. Maraban henteu naon henteu datang-datang ka dia jojo rek mencit, paling gak gitu. Kalau orang Karawang, Siti Hajar itu lamun orang Karawang lah, kira-kira palingnya ngomongna gitu. Sangeunahna we sia cenah neang tara, nyangalongok tara, mekelan tara, datang-datang rek mencit anak. Kira-kira itu seorang ibu diperlakukan begitu akan bagaimana? Pasti marah, pasti. Lamun urang terjadi kalau kita ini Siti Hajar, terjadi begitu tiba-tiba datang suami ngomong erek mencit budak. Bari selama itu tidak pernah ditengok, tidak pernah dibekelan, tidak pernah dikiriman. Paling ya tuh anak nukolot teh, tuh anak pemajikan siawe dek dipencit, nah paling gak gitu ngomong teh orang. Karena tidak berapa lama setelah Nabi Ismail diasingkan, Siti Hajar diasingkan itu, Siti Hajar pun hamil dan melahirkan seorang laki-laki namanya Ishak. Ya paling gak gitu ngomongnya Siti Hajar. Kunaon kudu anak aing nu dipencit. Kunaon kudu anak aing nu dipencit. Anak si itu erek dipencit paling gitu. Urang paling ngomong gitu tah. Geus mah jauh omongan teh. Kalau kita, tetapi Siti Hajar tidak. Kalau ini memang perintah Allah, maka laksanakan. Coba. Sampai iblis ge gogodeg. Iblis sampai gede-gede iblis. Aya perempuan anu model kitu. Tapi iblis itu menggoda. Iblis kira-kira ngomongna ke Hajar, emang kamu mau tega? Emang kamu tega? Ini anak semata wayang, anak yang sangat diinginkan. Kerlucu-lucuna. Kamu tega ini anak harus disembelih dengan dalih perintah Tuhan. Emang kamu tega? Tapi Siti Hajar tidak tergoda. Malah dia kemudian ambil batu 7 butir, dilempar si iblis itu. Lempar 1 kali sampai lari terbirit-birit. Nah itu yang disebut Jumratul Ula. Iblis melihat Siti Hajar begitu malah melempar. Dia datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, maneh terek tega mencit anak anu dipikahayang yang sangat diinginkan. Anak yang sangat diinginkan. Masa kamu tega? Anak ini kan anak yang diidam-idamkan. Tapi Nabi Ibrahim tidak teguh pendiriannya, tidak berubah. Malah sama seperti Siti Hajar, si iblis itu dilempar 7 kali. Nah ini Jumratul Wusta. Yang puncaknya, iblis datang kepada Ismail. Ya Ismail maneh teh, kita bakal jadi pinabieun, bakal jadi raja, bakal jadi manusia hebat. Masa kamu mau disembelih bapak yang tidak bertanggung jawab? Ya. Tapi Nabi Ismail sama tidak tergoda. Dilempar iblis itu. Ini Jumratul Aqobah, puncak dari jumrah. Maka genaplah iblis itu tidak berhasil merayu ketiganya. Ula Usto Aqobah ini adalah perlambang bagaimana ketiga sosok manusia ini rela mengorbankan apa yang disayanginya
Ya kan Nabi yang paling disayangi Nabi Ibrahim itu anaknya yang sangat diinginkan itu. Demikian pula yang paling diinginkan Siti Hajar itu ya anak. Yang paling disayang itu ya anak. Ya demikian Nabi Ismail yang paling disayang itu ya nyawanya. Tetapi ketiganya rela memasrahkan itu kepada Allah. Apa yang disayanginya memasrahkan. Sebaliknya jeung kurban urang mah kurban teh hitung-hitungan. Datang ke Masjid Al-Ikhlas ka panitia lamun kurban di dieu engke sok dibere sabaraha jatahna ye kurban. Cek ketuk panitia teh di dieu mah dibere 3 kilo umpamana. Datang deui ka mushola di ditu tuh. Ai di mushola itu sabaraha di dieu mah 3 kilo setengah dibere urang deh kurban di ditu we kurban itu mah di dieu. Berapa? Kalau kita kan begitu. Jadi kita ini kurban ini ya hitung-hitungan orang, hitung untung rugi. Lamun kurban di masjid iya naon untungna, naon rugina, kita dapat apa? Nah ketiga ini. Nah sampai tiba waktunya, tanggal 10 Dzulhijjah, maka kemudian Nabi Ismail itu disembelih beneran. Dan penyembelihan itu terjadi, bukan hanya akan terjadi. Nabi Ismail sudah diterlentangkan. Bahkan ketika Nabi Ismail ditutup matanya, kata Nabi Ismail, ya abati di dalam Al-Quran, jangan kau tutup mataku, jangan kau ikat kedua tangan dan kakiku. Jadi bentah Nabi Ismail teh pasti pencit teh. Tapi ketika pisau atau golok pisau menyentuh leher tenerak si pisau teh. Kenapa? Karena nggak ada perintah Allah. Jadi Allah itu hanya memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, tapi henteu marentahkeun ka pisau. Nabi Ibrahim berdasarkan perintah Allah disembelih, tapi pisau perintah Allah supaya melukai. Maka tenerap we. Diasah deui ku Nabi Ibrahim. Digeserkeun deui tenerap. Peso teh itu dicoba dipukulkan ke batu. Tak dipukulkan ke batu, batunya belah. Berarti seukeut peso. Si pisau itu coba dari ke batu, batunya belah. Tapi kemudian sudah berulang-ulang menggeserkan pisaunya karena leher tenerak. Nah kemudian tiba-tiba datanglah perintah Allah untuk mengganti Ismail itu dengan seekor kambing. Nah akhirnya mah kambing mau dipencit mah. Nah ini dalam ada cerita ini bisa dilihat di tafsir-tafsir banyak. Walaupun kemudian ulama tafsir juga berselisih. Sesungguhnya siapa yang disembelih tokoh di dalam kurban ini yang menjadi pemeran utama itu? Yang disembelih itu siapa? Karena Quran tidak menyebutkan. Kalau Injil menyebutkan namanya. Injil itu menyebutkan yang disembelih itu Ishak. Injil. Tapi kalau Quran tidak menyebutkan sama sekali namanya. Maka ahli tafsir kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak, tetapi banyak juga ulama yang mengatakan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail. Dan kebetulan yang dianut populer di kalangan Madhab Syafi'i itu, ya di kalangan ahlu sunnah kita ini, yang disembelih itu Nabi Ismail. Berdasarkan ya hadis-hadis berapa? Disembelih. Nah ini rangkaian Nah ketika Nabi Ibrahim meyakinkan bahwa mimpi itu adalah perintah Allah, ini terjadi di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kemudian tanggal 9 Dzulhijjah ini disebut Yaumul Arafah. Hari di mana Nabi Ibrahim mendapat makrifat, mendapat keyakinan bahwa mimpi itu adalah perintah Allah.
Nah kemudian di syariat kita di Islam, umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk puasa di hari itu. Nah tetapi jangan salah juga. Puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan wukuf. Sekali lagi saya tegaskan, puasa Arafah itu tidak ada hubungannya dengan wukuf Arafah. Mau ada atau tidak wukuf di Arafah, mau ada atau tidak wukuf di Arafah, puasa Arafah tetap sunat. Padang Arafah dinamakan Arafah sama ini Yaumul Arafah, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Padang Arafah dinamakan Arafah karena merujuk kepada kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ketika itu mengenal Siti Hawa, sudah lama berpisah, kemudian ketemu, dia kenal. Nah kenal itu di dalam bahasa Arab disebut al-urfu, kenal. Makanya perkenalan itu disebut ta'aruf. Makanya karena mengenal Nabi Adam mengenal Siti Hawa di tempat itu, maka tempat itu disebut padang pengenalan. Artinya makanya disebut Yaumul Arafah, tempat di mana Nabi Adam mengenal Siti Hawa. Nah sedangkan kenapa ini tanggal 9 dinamakan Yaumul Arafah? Karena di hari itu Nabi Ibrahim mendapat keyakinan bahwa mimpi itu adalah benar perintah Allah. Nah yakin itu di dalam bahasa Arab itu disebut ma'rifat. Ma'rifat itu ya akar katanya sama dengan Arafah, maka dinamakan Yaumul Arafah. Artinya jangan kita, soalnya kalau sekarang alhamdulillah bareng lebaran kita sama lebaran Arab. Tapi kalau beda kita sudah ngomong begini, banyak yang ngomong, ini bagaimana kok di Arab sudah lebaran kita baru puasa. Nah, Arafah kan wukufnya juga sudah. Nah, sekali lagi nggak ada hubungannya. Maka entong karena apa? Ya karena tadi secara kronologi, secara sejarah beda. Nah kemudian secara tasre bahwa perintah puasa Arafah lebih dulu daripada perintah wukuf. Sebelum ada perintah wukuf, sebelum ada syariat wukuf, sebelum ada ibadah wukuf, perintah untuk puasa di tanggal 9 Arafah sudah ada. Puasa Arafah disyariatkan, diperintahkan tahun kedua Hijriah. Sedangkan wukuf baru disyariatkan itu sekitar tahun 9. Ada yang mengatakan bahkan tahun 11 Hijriah. Tahun 9 Hijriah. Jadi jauh jaraknya. Jadi hubungannya atau dikait-kaitkan. Jadi jangan ada lagi kita beranggapan bahwa kalau puasa di sini puasa, di sana lebaran, puasa orang puasa di poe Id, di poe haram teu. Jadi sunat puasa Arafah itu di tanggal 9 di mana kita tinggal. Namun tinggalnya di Indonesia berarti ya tanggal 9 di Indonesia, lain tanggal 9 di Arab. Sunatna. Nah kembali lagi karena kurban. Nah ibadah kurban ini simbol bagaimana seorang kita di antara kita itu bagaimana merelakan apa yang benar-benar kita sayangi untuk dipersembahkan kepada Allah. Semakin kerelaan kita besar, maka semakin besar pahala yang diberikan Allah. Makanya dina kurban ge gitu. Makanya nanti di fikih kita akan sedikit uraikan fikih kurban. Nah kurban itu di dalam syariat kita ini yang sah dipakai kurban itu hanya 4 jenis binatang. Kalau di Indonesia ya ditambah 1 lah jadi 5. 4 itu ya domba, kambing, sapi, onta. Kalau Indonesia plus kerbau. Kebo.
Kalau di Arab tidak ada. Nah, keempat inilah harus memenuhi persyaratan. Secara usianya sudah cukup. Kalau domba usianya harus genap 1 tahun, kambing, sapi, kerbau usianya harus genap 2 tahun, onta usianya harus genap 5 tahun. Ainu kurban onta mau ayalah di Indonesia semua. Nah, semuanya itu harus yang mulus, tidak ada cacat sedikit pun. Tidak boleh kurus, tidak boleh terlalu kurus, tidak boleh pincang, tidak boleh buntutnya hilang, tidak boleh daun kupingnya terpotong. Sehingga apabila ada domba, kambing, sapi, daun kupingnya hilang sebagian, maka tesah dipakai kurban. Walaupun badannya gemuk, tapi daun kupingnya hilang setengahnya umpamana, tesah dipakai kurban. Atau hilang sebagian buntutnya potong, buntutnya tesah dipakai kurban. Atau tidak ada daun kupingnya, kan domba tidak ada daun kupingnya, tesah dipakai kurban. Seperti domba Garut. Domba Garut itu daun telinganya gak ada. Tanduk nama hebat, tapi daun telinganya tidak ada, maka temenang dipakai kurban tak. Kalaupun ada domba Garutnya, kalaupun ada daun kupingnya kecil, nengtet, tesah dipakai kurban. Nah, kurban itu hukumnya sunat muakkad, artinya sunat yang sangat dikuatkan, sunat yang sangat disunatkan, jadi sangat dianjurkan. Jadi sunat anu hampir deket ka wajib. Sehingga apabila orang meninggalkan kurban itu sangat tidak disukai Allah, karena sunat muakkad. Artinya kacida makruhna lah meninggalkan teh gitu, sangat tidak disukai Allah. Nah, hukumnya sunat muakkad, tetapi akan jadi wajib kurban itu apabila dinadarkan. Nah, kurban teh hukumnya sunat, tetapi bisa jadi wajib ketika dinadarkan. Jadi semua pekerjaan sunat atau bahkan semua pekerjaan mubah akan menjadi wajib ketika dinadarkan. Kalau istri saya mengizinkan poligami, umpamanya saya mau kurban, maka wajib kurban. Nadar itu ada 2. Ada sorihon, ada nadar yang jelas kata nadarnya, redaksinya, secara redaksi. Saya nadar, kalau saya keterima kerja, kalau saya punya anak, kalau saya berhasil ini, kalau saya ini, saya nadar akan kurban. Saya nadar akan sholat tahajud 100 rakaat. Nah, jadi sholat 100 rakaat itu jadi wajib. Ya, tadinya sunnah. Saya nadar akan kurban 1 ekor sapi. Nah, maka kurban aku di 1 ekor sapi. Ada nadar hukman. Nadar hukmi itu adalah secara redaksi. Secara redaksi lafadznya tidak seperti nadar. Secara ucapan tidak seperti nadar, tetapi agama, tetapi syariat menghukumi itu nadar. Seperti mana? Seperti orang menjawab pertanyaan. Seperti ketika menjawab pertanyaan begini. Kita datang ke pasar hewan, baik pasar hewan permanen atau pasar hewan dadakan yang di pinggir-pinggir jalan itu. Datang, begitu datang disamperin, ada calokna. Mau cari apa, Pak? Mau cari kambing. Buat apa? Buat kurban. Berangkat jawab gitu. Pertanyaan, buat apa? Dijawab, buat kurban. Maka binatang yang kita beli itu otomatis wajib dipakai kurban, temenang dipakai yang lain. Maka kurbannya jadi kurban wajib. Ayeuna mah kabeh kitu.
Masih menjadi masalah sekarang itu kurban begitu semuanya. Ya kan orang ini ke tukang sapi, ini ke tukang domba nanyakan cari binatang kurban. Mau cari apa Pak? Mau cari sapi buat apa? Buat kurban. Mata kudu jeung ilmu panitia teh mun meuli teh ke deui mah. Mau cari apa? Sapi buat apa? Keur penciteun we ieu mah. Tong disebutkeun keur kurban. Buat ini aja, buat sembelih. Buat sembelih aja. Buat dipotong. Ya kan nanya itu apakah sapi buat dipiara atau dipotong. Lamun buat dipiara mah meureun tukang sapi teh mere sapi kecil meureun. Kalau buat dipotong ya sapi gede. Ya buat apa? Ya ini mah buat dipotong aja. Nah kalau disebutkan buat apa Pak sapi? Buat kurban. Maka kurbannya jadi wajib. Nah apa dampaknya? Dampaknya begini. Wa yahrumu al-aklu min udhiyatin aw hadyin wajaba binadarihi. Nah ini dampaknya. Wa yahrumu diharamkan. Siapa yang diharamkan itu? Orang yang kurban dan wakilnya. Wakil nu kurban teh saha panitia. Wa yahrumu dan diharamkan bagi orang yang kurban apa al-aklu memakan min udhiyatin dari binatang yang dikurbankannya au hadyin atau binatang yang dihadiahkannya wajaba yang keduanya wajib yang kurbannya wajib binadarihi wajib dengan nadarnya. Jadi ketika kurban wajib maka haram bagi yang kurbannya untuk memakan dagingnya. Haram. Entong memakan daging nang ngaletakan tanukna ge haram. Aduh saya mah tanukna we rek dijieun ieu. Dijieun pipa rokok. Nyapan diletakan berarti dipakai haram. Atau mau dibikin gagang golok haram. Boleh gak boleh saja. Atau buluna boleh gak boleh. Bulunya saja saya mau buat dibikin bantal umpamana. Dibikin haram gak boleh. Jadi haram menggunakan memiliki apa yang dari yang dikurbankan ketika kurbannya wajib karena nadar. Ya yang jadi masalah fakta sekarang itu ya hampir semua orang itu begitu. Artinya hampir semua kurban itu menjadi kurban wajib. Karena begitu setor ke panitia saya ini setorkan uang buat kurban. Kurban Pak. Lain karena naon eta kemudian ku panitia dibelikeun bala-bala. Haram tah. Soalnya ngomongna nu nitipna ge keur kurban. Ku panitia teh urang pake heula we ya duh. Kebetulan ya masjid naon teh sanjona rusak dipake ngomean sanjo heula. Haram tah. Duit eta mah geus teu meunang dipake kecuali keur meuli sato kurban. Jadi ti awal ge urang mah geus mengeluarkan uang teh ya urang ngomong ke panitia buat kurban. Tapi itu kalau diomongkan ai di jero hate mah ya duit teh keur kurban teh jadi nadar. Nadar itu harus terucap, harus terlontar. Jadi ketika kita menjawab pertanyaan tadi semacam tadi, buat apa kambing ini? Buat apa uang ini? Buat apa sapi ini? Urang dijawab buat kurban. Maka kurbannya otomatis jadi wajib. Nah sekarang kan faktana begitu. Fakta. Wajib orang di daging kurban yang wajib itu wajib disedekahkan seluruhnya.
dalam keadaan mentah, wajib. Nah, apabila kurbannya sunat, maka afdolnya daging itu dikurbankan seluruhnya, disedekahkan seluruhnya. Kalau kurban wajib mah wajib disedekahkan kabeh. Kalau kurban sunat mah afdol disedekahkan kabeh. Kecuali 1 atau 2 suap untuk ngalap berkah. Jadi nu kurban teh lain entong hayang 1 kilo atau 2 kilo, entong 1 atau 2 suap sunat nage, lain 1 kilo atau 2 kilo lain. Semakin kita tidak memakan, semakin besar pahalana karena semakin ikhlas, rela. Jadi kurban mah kudu direlakeun. Ulah sok hayang ngarep-ngarep dibere ku panitia. Duh, aing mah tahun hareup mah kapok moal kurban kadinya naon. Aing teu kabagean teu dibere nu kurbanna. Tah, ongko kurban. Tapi hayang dibere nyalin kurban. Moal aing mah kurban deui ka masjid besar moal teu dibere di zaman kurban age. Jadi yang kurban itu boleh memakan. Tapi 1 atau 2 suap apabila kurbannya sunat. Nah ini karena mendekati kurban biar sedikit supaya ada ini aja, ada bekal. Itu yang pertama. Yang selanjutnya tidak boleh, ini panitia nih. Panitia tidak boleh panitia atau yang kurbannya menjual bagian apapun dari binatang yang dikurbankannya. Teu meunang ngajual tanukna, teu meunang ngajual buluna, teu meunang ngajual dagingna, tidak boleh ngajual kulitna. Panitia ada. Ya panitia itu kan wakil dari yang kurban. Ai wakil itu statusnya sama dengan yang mewakilkan. Statusnya gak boleh. Tapi boleh menggunakan, boleh melakukan kulit itu selain dijual. Boleh umpamana dimakan, atau boleh dibikin hiasan, boleh dibikin jaket umpamana, boleh. Tidak boleh selain untuk dijual, tidak boleh. Tetapi selain dijual itu boleh. Kalau bukan untuk dijual boleh. Ya panitia diurang pan sok ngajual wae kulitnya. Oh cenah da lebar ustad itu dijual dek dikumahakeun mah nya dijieun bedug. Dijieun bedug teu boga bedugna ge. Nah, kalaupun ada ya bedugna kulitna masih utuh masa kudu diganti kulitna. Jaba loba sapina kurbana di mana kudu kabeh dijieun kulit bedug. Lah pasti jawabannya kitu. Ini bagaimana? Nah, kalau madhab Syafi'i harga mati tidak boleh dijual karena berdasarkan hadis man ba'a jada udhiyatihi fala udhiyatallah, barang siapa yang menjual kulit binatang yang dikurbankan maka sama dengan tidak berkurban, fala udhiyatallah, artinya teboga pahala lebar. Ya hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahih hadis. Nah, bagaimana tuh panitia solusi? Nah, kan kudu punya solusi. Solusina ya. Soalnya tidak mungkin ieu kulit dimakan seluruhna. Lamun ngan hiji mah sapina bisa dicacag we dibagikeun saeutik ewang supaya bau dibikin kerupuk kulit kayak mau dibikin cungur apalah. Kalau cuma sedikit satu kan faktana banyak. Kalau dulu deh saya di pondok binatang kurban teh gak pernah disisit kulitna teh, tapi dikompa diikat dulu, kemudian dikompa sampai kembung, kemudian disiram sama air panas, kemudian dikerok. Nah, dikerok dibelah, karek
Jadi dipotong-potong teh jeung kulitna nempel dina daging teh. Nempel. Kalau dulu di pondok dibagikan semuanya. Tapi kan saat di pondok mah sedikit, nggak cuma satu. Kalau di masjid besar kan banyak kurban. Banyak kulitnya. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ya, paten tidak boleh. Yang tidak boleh menjual itu yang kurban sama panitia. Karena apa? Karena panitia itu wakil dari yang kurban. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya begini. Mustahik kurban itu, hak penerima daging kurban itu adalah fakir miskin. Tidak ada yang lain. Fakir miskin. Hanya saja boleh kemudian memberi yang kaya. Jadi ai memberi yang kaya mah boleh hukum nage. Anu hak mah fakir miskin. Nah, fakir miskin menerima daging kurban itu secara mutlak. Artinya kepemilikan penuh. Sehingga dia bisa melakukan terhadap apapun terhadap daging bagiannya itu. Orang fakir umpamana atau miskin menerima daging kurban, maka kita mau melakukan, mau memakannya, mau menjualnya, mau memberikannya lagi kepada orang lain, bahkan mau membuangnya, bebas. Beda dengan orang kaya, agnia, orang mampu. Orang mampu itu tidak boleh melakukan daging bagian kecuali untuk dimakan. Temenang ngajual. Kecuali untuk dimakan saja. Atau diberikan lagi, boleh kalau diberikan lagi. Menurut pendapat Hasan. Nah, sehingga kumaha solusina tadi kembali deui kana kulit, kumaha solusina? Nah, solusina teh kurang bikin heula ka fakir atau ka orang miskin. Tapi janjian heula ku urang memehna. Mang dia. Lamun amang isukan ku urang dibere kulit, 8 ya mang kulit ya loba, kulit sapi. Erek dikumahakeun eta kulit, mang. Paling ngecek si amang teh nya rek dijual we da. Teu bisa masakna ge. Nah, lamun erek dijual, duitna kakuringkeun 80% ke amang 20%. Kalau loba teuing panitia cenah 80% erek moal ya. Lamun erek, oke, lamun moal nya kajen dek nyangan batur daek. Jadi aya perjanjian praakad sebelumnya. Tak isuk teh udah memotong tadi panggil ya mang kulit. Merek ka amang kop. Berek kabeh bikin kurang. Nah, karena fakir dia menang ngajual. Tak geus ngajual nyaho di jamang ka dia, mana dia ke duitna. Nah, eta mah kan urang teu ngajual tapi minta duit. Nah, beda urusanana. Jadi lain urang nu ngajualna. Ulah panitia. Itu solusi kalau mau tetap di mazhab Syafi'i. Di mazhab Maliki boleh menjual kulit dengan catatan disetujui oleh mustahik. Artinya disetujui ku orang yang berhak menerima. Artinya ku fakir miskin. Jadi kudu diumumkan ku urang. Para hadirin mustahik, calon mustahik penerima daging kurban. Kami panitia mohon izin bahwa besok kulitnya akan kami jual. Jadi kudu minta izin ka mustahik. Ini mazhab Maliki. Kata mazhab Hanafi boleh. Teu kudu minta izin, boleh jual saja. Tapi hasilna harus dibagikan kepada fakir miskin. Tong dibagikan ke panitia. Nah, ini permasalahan penting di dalam kurban. Yang ketiga ini. Tidak boleh panitia atau yang kurban memberi upah kepada yang mengurus. Nu ngurus anu mencitna, anu ngulit, anu nyisitna, anu nyacagna. Tidak boleh memberi upah kepada orang yang ngurus binatang kurban itu dengan bagian hewan kurban, dengan juj hewan kurban. Tidak boleh memberi upah dengan dagingnya, tidak boleh memberi upah dengan cokorna, kakina, tidak boleh memberi upah dengan kepalanya. Orang mah teu meunang dengan kabehanana.